you today? I'm fine. I'm very well too. Thank you. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke materi pada hari ini, saya akan absen your presence ya. Nanti kalian bisa angkat tangan kalau saya menyebutkan nama kalian. Afi Fatun, Anissa Zahra, Reha, Arista. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Silvi kenapa? Sakit. Iya? Sakit. Sakit. Oke, untuk pembelajaran hari ini materi kita adalah adverb of time. Adverb itu apa? Ada yang masih ingat? Adverb, kata-kata keterangan. Jadi kalau misalkan adverb itu kata keterangan, sedangkan verb tanpa s itu adalah kata kerja. Kalau verb itu kata kerja, adverb adalah kata keterangan. Jadi adverb itu ada banyak jenisnya. Ada adverb of manner, ada adverb of frequency, dan ada adverb of time. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah adverb of time. Time itu apa? Waktu. Adverb itu kata-kata karena berarti adverb of time itu adalah kata yang menerangkan tentang waktu. Kita sudah mau adverb of time adalah kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan kapan, berapa lama atau seberapa sering suatu itu terjadi. Fungsinya untuk menjawab pertanyaan when, yaitu kapan, how long, berapa lama, dan how often, berapa sering. Jadi untuk menjawab pertanyaan when atau kapan itu digunakan untuk menjelaskan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Bisa menggunakan kayak contohnya ya, when itu bisa digunakan dengan now, today, yesterday, tomorrow. Now itu apa? Sekarang. Today, hari ini. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Jadi itu menjelaskan kapan suatu hal itu terjadi. Menerangkan adverb of time ini, contohnya ya seperti now, today, yesterday, tomorrow, itu untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan when atau kapan. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu untuk menjawab how long atau seberapa lama durasi dari suatu hal itu terjadi. Misalkan durasi berapa lama saya bekerja di sini. Misalkan saya sudah 4 tahun. Nah, berarti 4 tahun itu adalah adverb of time. Kata keterangan yang menunjukkan bahwa saya itu bekerja dengan durasi waktu 4 tahun di sini. Kalimat for years itu adalah adverb of time dari durasi saya bekerja di sini. I work here for 4 years. Nah, for 4 years itu adalah adverb of time dari durasi saya bekerja di sini. Untuk menjawab pertanyaan how long atau seberapa lama. Jadi perhatikan ini adalah contoh dari adverb of time yang bisa digunakan untuk menjawab how often atau seberapa sering. Contohnya kan always, usually, often, never, rarely, atau dalam bahasa Indonesia selalu, jarang, tidak pernah, hampir tidak pernah, terus usually atau biasanya gitu. Nah, kalau yang ini now, today, yesterday, tomorrow, 2 days ago, 2 weeks ago, last month,
last week itu adalah untuk menerangkan atau untuk menjawab pertanyaan when atau kapan. Nah, kalau misalkan for 2 years, for 4 years, atau in 2 hours, itu adalah untuk menerangkan adverb, untuk menerangkan how long, seberapa lama. Kalau seberapa lama itu berarti kan durasi ya, durasi antara suatu hal itu terjadi, durasi waktu. Seperti itu. Bisa dimengerti? Posisi adverb of time itu bisa di mana saja. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, dan bisa di akhir kalimat. Coba perhatikan contohnya. Ketika adverb of time itu berada di akhir kalimat, biasanya nggak perlu koma. Karena adverb of time yang ada di akhir kalimat itu biasanya itu hanya sebagai pelengkap, yaitu untuk keterangan saja. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Every day itu adalah adverb of time. Every, setiap hari. Nah, jadi selanjutnya contohnya, she visited me last week. Last week itu juga adverb of time. Nah, ini dua ini adalah contoh adverb of time yang ada di akhir kalimat. Hanya sebagai keterangan saja. Selanjutnya, adverb of time yang ada di awal kalimat biasanya memerlukan tanda koma. Tanda koma. Jadi, contoh, yesterday I met my teacher. Jadi itu lebih menekankan kapannya, lebih menekankan adverbnya, keterangannya, waktunya, kapannya terjadi. Jadi contoh ya, yesterday I met my teacher. Kemarin saya bertemu guru saya. Tomorrow we will have a test. Besok kita ada tes. Gitu. Jadi itu adverb yang terletak di awal kalimat sebelum tanda koma itu biasanya lebih menekankan kapan waktunya. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, adverb yang ada di tengah kalimat itu biasanya terletak setelah to be atau subjeknya. Jadi terletaknya itu sebelum kata kerja utamanya, terletak sebelum verb, main verbnya. Contoh ya, I always wake up early. Saya selalu bangun pagi. Nah, selalu, always. Ini kan adverb of time, ya kan? Tapi ini bentuknya frekuensi. Terletak di sebelum kata kerja utama atau setelah to be atau setelah subjek. I always wake up early. Saya selalu bangun pagi. Contoh lagi, she often reads book. Dia sering baca buku. Often ini adalah adverb. Reads ini kan membaca, membaca ini kan verb. Jadi kalimat adverb yang terletak di tengah kalimat itu terletaknya itu sebelum kata kerja utama. Sampai sini paham? Sekarang perhatikan papan tulis. Saya meletakkan ada 5 adverb of time di dalam contoh paragraf ini. Jadi saya mau 5 anak untuk maju ke depan dan harus melingkari 1 adverb of time. Siapa yang mau untuk berpartisipasi di depan? Saya pilih ya. Silakan yang pertama maju, Diva. Silakan pilih salah satu. Baik, always ini benar atau tidak? Benar. Oke, untuk selanjutnya yaitu silakan Ariska. Silakan lingkari 1 saja adverb of time. For 2 hours, benar? Benar. Oke, selanjutnya silakan Maulida. Pilih salah satu. Apakah every benar atau salah? Benar. Salah dong. Seharusnya yaitu every Day. Tidak apa-apa, itu oke. Every day. Gak apa-apa. Membuat suatu kesalahan dalam pembelajaran itu tidak masalah. Every day ya, Maulida. Oke, selanjutnya berarti kurang 1 lagi. Kurang 2 ya? Oke,
yesterday. Benar? Benar. Benar. Oke, selanjutnya yang terakhir, saya tinggal satu lagi. Silakan Rehan. Early. Benar? Benar. Oke, berarti kalian kurang lebih sudah memahami ya mengenai aspek offline. Oke, kita apresiasi untuk diri kita sendiri, tepuk tangan untuk diri sendiri. Sampai sini kalian bisa memahami apa itu adverb of time. Adverb of time itu tadi berarti adalah kata keterangan yang menerangkan waktu. Oke. Ada contohnya tadi, ada always, often, usually, rarely, yesterday, tomorrow, in 2 hours, for 4 hours, for 4 years, gitu ya. Paham ya? Ya mungkin cukup sekian pelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for the attention. Sebelum itu baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.